Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk selalu belajar di rumah. Oleh karena itu, walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang usaha dan energi. Namun, pada bagian yang pertama, kita akan belajar tentang materi usaha terlebih dahulu. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita saksikan ilustrasi berikut ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ada dua ilustrasi. Nah, dari kedua ilustrasi tersebut, manakah yang melakukan usaha atau dua-duanya melakukan usaha? Silahkan berikan komentar teman-teman pada lembar LKPD yang dapat adik-adik temukan atau teman-teman temukan di laman Google Classroom ataupun di link deskripsi. Nah, setelah melihat ilustrasi tadi, apa yang teman-teman pikirkan? Nah, tentu banyak pertanyaan. Nah, silahkan tulis pertanyaan teman-teman tersebut pada LKPD pada bagian rumusan masalah. Nah, setelah teman-teman membuat pertanyaan-pertanyaan tadi, nah kira-kira apa sih jawaban sementara yang adik-adik pikirkan tentang pertanyaan yang telah adik-adik buat? Nah, silahkan tulis jawaban sementara adik-adik pada hipotesis pada bagian LKPD. Nah, untuk menguatkan jawaban sementara adik-adik, marilah kita melakukan sebuah percobaan. Nah, pada percobaan pertama ini kita akan melakukan percobaan tentang usaha. Nah, percobaan kali ini kita akan menggunakan virtual laboratory atau percobaan virtual, yaitu menggunakan PET. Nah, silahkan simak video berikut ini dengan seksama. Kembali lagi bersama saya adik-adik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan usaha menggunakan PET Simulation. Apa itu PET Simulation? PET Simulation adalah salah satu aplikasi atau software yang bisa digunakan untuk percobaan secara virtual atau digital. Nah, PET Simulation ini sangat cocok bila dikolaborasikan dengan pembelajaran daring karena adik-adik atau teman-teman bisa melakukan percobaan secara mandiri di rumah. Nah, dalam percobaan kali ini pastikan adik-adik sudah mendownload atau sudah memiliki LKPD yang bisa adik-adik dapatkan di Google Classroom atau di link deskripsi. Pada percobaan ini adik-adik cukup mengisi hasil pengamatan yang ada di LKPD. Jadi adik-adik tidak perlu membuka PET Simulation. Adik-adik cukup memahami dengan seksama percobaan yang dilakukan melalui video ini yang kakak lakukan. Nah, kenapa adik-adik tidak mencoba sendiri? Nah, itu karena untuk mengurangi resiko kesulitan adik-adik dalam melakukan percobaan. Jadi nanti bisa ada kendala error, itu akan menyusahkan. Tetapi apabila adik-adik ingin mencoba, nanti setelah pembelajaran adik-adik bisa mencoba secara mandiri, mencoba sendiri di link deskripsi yang ada di bawah. Nah, tetapi sekarang adik-adik cukup mengamati dan menulis apa yang dilakukan dalam percobaan kali ini dengan mengisi lembar LKPD. Nah, tampilannya akan seperti ini. Yang pertama, ini adalah tabelnya, grafiknya. Kita ubah dulu ke grafik usaha karena yang kita percobaan adalah usaha. Kemudian ini lemarinya, ini bendanya bisa kita ubah-ubah seperti ini. Tetapi dalam percobaan kali ini yang kita gunakan cukup dua saja, yaitu lemari berkas dan lemari es. Yang pertama adalah lemari berkas. Nah, kemudian posisinya kita nolkan dulu. Kemudian kita akan menggunakan bidang datar saja. Kenapa kok menggunakan bidang datar? Ya, karena untuk mengurangi gaya gravitasi, usaha gravitasi dan usaha gesekan, untuk menghilangkan gaya gravitasi dan gesekan. Jadinya bidang datar saja. Jadinya nanti yang terlihat hanya gaya terapan dan usaha terapan dan usaha total untuk memudahkan adik-adik dalam
mengamati atau memahami percobaan ini. Nah, kita klik licin untuk menghilangkan gaya geseknya. Nah, kemudian kita klik jeda, kita hapus dulu. Nah, setelah siap seperti ini, sudah siap, sudah licin untuk menghilangkan gaya gesek. Kita layarnya 0 untuk menghilangkan usaha gravitasi. Kita lemari berkas, posisinya sudah 0. Nah, ini sudah terkalibrasi ya. Nah, sekarang kita perhatikan pada tabel hasil pengamatan ya. Yang pertama yaitu massa bendanya, yaitu 100 kg sudah. Kemudian kita akan melakukan 3 variasi gaya, yaitu yang pertama 100, yang kedua 200, yang ketiga 300. Yang pertama yaitu 100 dulu. Nah, 100. Nah, sebelum kita klik jalan, dari pahami dulu panjangnya lintasan ini yaitu 15 meter. Nah, dan di ujungnya ada tembok. Jadi nanti ketika berhenti, kita klik jalan, ini akan berhenti, akan bergerak kan. Nah, itu nanti sebelum klik 15 akan saya berhentikan. Kenapa? Karena nanti apabila menabrak tembok, nanti usaha yang berikan akan berbeda. Oleh karena itu, sebelum mencapai tembok akan saya berhentikan, paling sekitaran 11 atau 12 meter kita berhenti. Nah, nanti adik-adik tuliskan di lembar RKPD sesuai dengan percobaan kita kali ini. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu lemari berkas dengan massa 100 kg dengan usaha dengan gaya terapan 100 Newton. Kita klik mulai. Kita perhatikan di sini besarnya. Nah, kita berhenti. Ini hasilnya. Ini posisinya, ini usahanya. Kenapa usaha yang ini sama? Ya, ini karena tidak ada gaya usaha lain yang mempengaruhi. Nah, ini besar usahanya. Silahkan ditulis. Jika terlalu cepat, adik-adik bisa melakukan pause, ya. Nah, pada percobaan yang selanjutnya yaitu dengan gaya yang diberikan yaitu sebesar 200 Newton. Nah, sekarang kita ubah gaya menjadi 200. Nah, selanjutnya kita klik jalan. Nah, ingat jaraknya stop. Nah, pada jarak segini 10,49, gaya yang usaha yang diberikan segini. Silahkan ditulis pada LKPD. Sudah? Baiklah, kita reset, kita nolkan. Nah, selanjutnya jika sudah 0 semua, sudah terkalibrasi, selanjutnya kita ubah menjadi 300. Nah, kita mulai. Nah, jaraknya, posisinya yaitu 12,26 meter. Besar usaha yang diberikan segini. Gayanya 300. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya kita ubah dengan yang benda yang kedua, yaitu lemari es. Nah, selanjutnya kita mulai dengan benda yang kedua, yaitu lemari es. Kita atur dulu posisinya, licinnya sudah dipencet, posisinya 0, sudutnya 0, ini grafiknya 0 semua, dengan gaya 100 Newton. Mari kita mulai. Nah, ini besarnya yang pertama. Kemudian yang kedua, kita hapus dulu, kita nolkan dulu. Nah, kita nolkan, kita ubah grafiknya menjadi gayanya menjadi 200. Nah, 200, ini sudah 00, ininya 0. Nah, kita mulai. Nah, ini silahkan ada ditulis. Ini posisinya. Nah, untuk posisi yang pertama tadi, adik-adik bisa lihat atau di pause videonya untuk melihat. Nah, ini. Oke, sudah. Pause.
dengan 0. Nah, selanjutnya yang terakhir dengan gaya 300 dengan massa benda 175. Nah, usaha yang diberikan bagaimana? Kita klik mulai. Nah, ini posisinya ini. Nah, mungkin itu saja percobaan kita kali ini. Silahkan adik-adik tulis di tabel hasil pengamatan yang ada di LKPD. Kemudian adik melakukan analisis data di bawahnya. Nah, silahkan adik dari percobaan ini apa yang ada adik pahami, silahkan tulis di analisis data. Bila gaya yang diberikan semakin besar, maka usahanya bagaimana? Terus bila gayanya sama, masanya bendanya berbeda, bagaimana? Terus kemudian semakin jauh jaraknya bagaimana? Nah, silahkan adik-adik tuliskan di analisis data. Nah, mungkin itu saja pada percobaan kita kali ini. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, setelah teman-teman melakukan percobaan dan mengisi data percobaan dan melakukan analisis data yang ada di LKPD, selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah data yang adik-adik peroleh tadi sudah benar atau belum. Nah, untuk itu silahkan simak video berikut ini. Nah, kembali lagi bersama kita teman-teman. Kita hari ini akan belajar tentang usaha. Nah, apa sih usaha itu? Nah, simak ilustrasi berikut. Nah, dari ilustrasi berikut, mengapa mobil tersebut dapat bergerak? Nah, tentu saja mobil tersebut dapat bergerak karena melakukan usaha. Usaha diakibatkan oleh gaya dorong yang diberikan oleh orang-orang yang mendorongnya ini. Nah, apa sih usaha itu? Nah, usaha adalah perpindahan energi melalui gaya yang diberikan ke benda sehingga menyebabkan benda berpindah. Nah, contohnya seperti ini. Semisal almari yang pertama kita berikan gaya dorong F. Nah, tetapi tidak berpindah. Oleh karena itu, almari yang pertama bisa dikatakan tidak melakukan usaha. Kemudian, almari yang kedua juga diberikan gaya F, tetapi almari yang kedua mengalami perpindahan. Oleh karena itu, almari yang kedua bisa dikatakan melakukan usaha. Nah, bisa dipahami? Nah, silahkan simak konsep usaha berikut ini. Nah, usaha adalah hasil kali antara perpindahan atau S dikali dengan gaya yang sejajar dengan perpindahan tersebut. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, W sama dengan F dikali S. W sama dengan work atau usaha dengan satuannya adalah joule. Kemudian F adalah gaya dengan satuannya Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuannya meter. Nah, ingat, rumus ini bekerja atau berlaku pada gaya yang searah dengan perpindahannya. Nah, kemudian bagaimana jika gayanya tidak searah dengan perpindahan atau tidak sejajar dengan perpindahan? Oleh karena itu, rumusnya menjadi seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini gaya yang diberikan itu membentuk sudut theta. Karena tidak sejajar dengan arah perpindahannya, maka kita harus memproyeksikan gaya tersebut terhadap perpindahannya atau sejajar dengan perpindahannya. Oleh karena itu diproyeksikan terhadap sumbu X. Nah, oleh karena itu besarnya F atau Fx sama dengan F cos alpha. Nah, alpha tersebut menunjukkan besar sudut yang membentuknya. Oleh karena itu rumusnya menjadi W sama dengan F cos alpha dikali S atau perpindahannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya misalnya ini, dua buah gaya masing-masing adalah F1 5 Newton dan F2 adalah 10 Newton bekerja pada sebuah benda yang terletak pada suatu permukaan lantai. Jika benda berpindah ke kanan sejauh 5 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada benda akibat dua gaya tersebut. Nah, untuk lebih mudahnya kita pahami melalui ilustrasi.
Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ini benda ada dua gaya yang bekerja pada benda tersebut, yaitu F1 dan F2. Arahnya ke kanan. Nah, maka diketahui F1 sama dengan 5 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, dan S sama dengan perpindahannya adalah 5 meter. Nah, kita pahami dulu arahnya. F1 F2 ke kanan, kemudian perpindahannya ke kanan. Oleh karena itu semua gaya dan perpindahannya bergerak pada satu arah yang sama atau sejajar. Oleh karena itu rumus yang digunakan adalah W sama dengan F dikali S. F di sini menunjukkan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Oleh karena itu F1 ditambah F2. F1 nya 5 Newton, F2 nya 10 Newton dikali 5 meter sama dengan W sama dengan 15 dikali 5 sama dengan 75 Joule. Itu adalah usahanya. Nah, mudah kan? Nah, kemudian contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua, misalnya ini, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada ilustrasi. Contohnya ada sebuah kotak yang diberikan gaya F ke arah sana atau membentuk sudut. Nah, bendanya berpindah sejauh 5 meter nih. Nah, untuk memindahkan balok sejauh 5 meter, apabila gaya F melakukan usaha sebesar 300 Joule dengan sudut 60 derajat, berapa besar gaya F? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah besar gayanya. Oleh karena itu, kita tulis diketahuinya terlebih dulu. Diketahui besar usahanya berapa? 300. Kemudian sudut yang dibentuk oleh gaya tersebut berapa? 60 derajat. Kemudian berapa besar perpindahannya? 5 meter. Oleh karena itu ditanyakan F. Nah, jawab sama dengan W sama dengan, kita ingat, apabila arah gaya dan sumbu dan perpindahannya tidak sejajar, maka rumus yang digunakan adalah W sama dengan F cos alpha dikali dengan S atau perpindahannya. Nah, W nya berapa? W itu usaha yang diberikan 300 Joule. Kemudian F nya berapa? F nya ditanyakan. Kemudian cos alpha. Nah, cos alpha di sini menunjukkan besar sudutnya. Tadi diketahui bahwa sudut yang dibentuk antara gayanya adalah 60 derajat. Oh, oleh karena itu cos 60 derajat berapa? Nah, ingat kembali materi trigonometri yang sudah kita pelajari. Nah, pada materi kemarin ada sudut-sudut istimewa. Kita perhatikan pada tabel ini. Nah, untuk cos 60 besarnya adalah setengah. Oleh karena itu cos 60 derajat adalah setengah. S adalah perpindahannya. Nah, oleh karena itu kita pindah ruas, F nya menjadi ke kiri, jadi W nya menjadi di bawah. Jadinya 300 dibagi setengah dikali 5 atau 600 dibagi 5 sama dengan 120 Newton. Nah, setelah adik-adik sudah melakukan percobaan dan menguji hipotesis, nah silahkan teman-teman tarik sebuah kesimpulan dari apa yang telah kalian dapatkan dari pembelajaran ini dan tulis di bagian kesimpulan pada LKPD. Selanjutnya jawab pertanyaan yang ada di bagian akhir LKPD sesuai dengan apa yang adik-adik pahami. Ini semua untuk mengetahui sejauh mana adik-adik memahami materi tentang usaha yang telah kita lakukan pada kesempatan ini. Nah, jika sudah semua, kirim LKPD yang sudah teman-teman kerjakan ke laman tugas pada Google Classroom. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa dikirim ke nomor WA yang telah tersedia di laman Google Classroom. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.